Oke semuanya, kali ini kita ada di segmen Rakyat Bersuara. Ini adalah segmen terbaru di channel ini, yang dimana saya ingin itu rakyat yang pengen bersuara mempunyai wadah atau tempat untuk mereka mengekspresikan atau menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka tentang perpolitikan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan kali ini yang menjadi narasumber saya, rakyat biasa teman-teman, yaitu biasa. Kak Angel. Kak, terima kasih. Halo. Sudah menjadi narasumber pertama di segmen pertama saya di channel ini. Terima kasih. Jadi kita hanya akan ngobrol-ngobrol santai teman-teman. Ngobrolnya tentang apa nih? Tentang situasi perpolitikan yang terjadi saat ini. Okay. Apalagi soal bagaimana yang lagi rame hari ini tentang Pak Jokowi akhirnya mengambil tindakan konkret untuk melaporkan mereka yang selama ini memecah belah masyarakat dengan opini-opini mereka tentang ijazah Pak Jokowi yang palsu. Menurut Kak, bagaimana situasi hari ini? Apakah langkah Pak Jokowi sudah tepat untuk melakukan langkah hukum untuk memperjelas semuanya? Pertama-tama sebenarnya aku dulu nggak tertarik sih sama politik ya. Nggak tertarik sama politik? Nggak sama sekali. Cuman aku suka aja karena kayak suka sama Pak Jokowi. Suka sama Pak Jokowi. Aku sendiri traveler ya. Aku suka keliling gitu. Dan itu semua aku terbantu. Oh ya. Karena dengan begitu aku mudah menuju ke sini. Adanya jalan tol, infrastrukturnya yang bagus, jalan-jalan kayak gitu. Itu memang benar-benar menghemat waktu. Kayak gitu. Biasanya kayak kita mau ke Banyuwangi aja butuh waktu berjam-jam. Itu aja kayak kita sudah sampai kayak di Keraksaan itu cuman 1,5 jam atau apa seperti itu. Itu benar-benar membantu banget buat kita yang hobi traveling. Benar-benar. Berarti Kak ini adalah saksi hidup, saksi nyata. Betul. Mengetahui bahwa Pak Jokowi itu benar-benar melakukan pemerataan pembangunan di seluruh daerah di pelosok Indonesia. Ya, itu nggak hanya jalan tol ya. Hanya jalan tol. Aku lihat sendiri ya, karena aku keliling Pulau Jawa, keliling di mana-mana ya. Kayak di Sumba, contohnya di Sumba itu jalannya besar. Dan Lombok, setauku Lombok itu the best way. Jalannya itu benar-benar kayak jalan tol. Jalan biasa seperti jalan tol. Ya. Itu di masanya Pak Jokowi. Di masa Pak Jokowi. Betul. Lantas, seperti di Mandalika. Oh iya. Karena di situ kan memang tempatnya untuk orang racing ya. Iya. Itu harus benar-benar diperhatikan. Itu jalannya best sih kalau Lombok. Wah. Jadi benar-benar Kak Angel ini tahu betul bahwa Pak Jokowi itu benar-benar adalah pemimpin yang tidak hanya Java sentris, tidak hanya membangun di daerah Jawa saja, tapi benar-benar melihat secara langsung teman-teman. Kalau saya kan di Sulawesi Kak, saya menyadari bahwa ketika Pak Jokowi itu memimpin, terjadi pembangunan infrastruktur yang sangat masif. Itu benar sekali, makanya aku sangat suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Iya, makanya kecintaan lahir dari situ ya Kak? Aku suka, cuman kadang-kadang kesel juga sama Bapak gitu. Nah, kenapa kesalnya? Dimaja gitu loh. Jadi kesel gitu loh. Kan jadi kesel gitu loh. Iya, betul. Jadi kayak pokoknya kayak kita jalan-jalan di Jawa gitu ya. Jawa sampai pelosok pun itu aku waktu itu jalan dari mana ya? Dari ini loh. Jawa Tengah, Pacitan, Jawa Tengah itu kan pantai-pantai bagus. Terus ngelewatin gunung mau ke Jogja. Itu semua itu aku lihat sendiri pembangunan lagi dibangun di gunung-gunung itu. Di pegunungan itu dibangun dia. Dibangun sampai di pegunungan, pelosok. Bener. Pokoknya ya, wah. Dan terakhir aku perjalanan Jawa. Jawa itu aku dari arah kayak Trenggalek seputar Pacitan, Trenggalek sampai pantai. Yang pantai apa itu nggak tahu ya, yang bawah sini. Itu jalannya bagus sekali. Bagus. Terus nggak hanya jalan ya, aku lihat sendiri pembangunan, ada pembangunan waduk. Apa sih namanya? Bukan waduk ya? Bendungan ya? Bendungan. Itu besar dibangun itu. Aku lihat sendiri. Dengan mata kepalaku sendiri. Wah. Jadi banyak sekali pembangunan. Iya, Kak bisa jelaskan sedikit. Kemarin aku dengar bahwa
Kak Angel itu melakukan traveling dari satu provinsi ke provinsi selanjutnya, ke satu destinasi ke destinasi Keliling selanjutnya, Indonesia. tidak menggunakan pesawat terbang. No. No. Jelaskan dulu kenapa, Kak? Suami aku takut ketinggian. Jadi kita memang traveling itu pakai mobil. Jadi Wah. pakai mobil. Jadi kalau kita bolang istilahnya ya. Bolang ya, Bolang bocah betul, tapi bukan bocah lagi. Ya. Kalau bolang itu kita nggak hanya 1-2 hari gitu ya. Jadi berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Jadi kalau di satu tempat destinasi wisata di satu daerah itu pasti harus stay berbulan-bulan teman-teman. Karena itu ya Kak ya. Dari jauh, pertama kan jauh. Iya. Terus kita kan bukan sejenis orang traveling yang kayak kita datang foto-foto enggak kayak gitu. Jadi kita kalau traveling ya menikmati lah. Iya betul ya. Iya. Menikmati hidup lah. Keren ya. Jadi bisa melihat secara langsung nih di berbagai tempat pembangunan yang ada, apalagi pastinya infrastruktur jalan raya. Betul. Itu yang pertama kalau aku traveling ke suatu tempat, aku tuh harus melihat kulihat dicari informasi, kulihat ini jalannya bisa dilewati mobil enggak. Karena aku dari Google sendiri, aku sudah sering sekali disasarkan. Masuk ke sawah yang enggak ada. Ya sawah yang kayak kita jalan-jalan tadi. Itu masuk ke situ, masuk ke kali, sampai ke Gunung Agung yang mobilku nggak bisa jalan lagi karena sudah gini. Wah. Sampai ke jurang-jurang. Benar-benar real ya Kak ya. Real. Nah sekarang melihat bagaimana Pak Jokowi sebegitu giatnya bekerja untuk kenyamanan rakyatnya, tapi masih saja diperlakukan, difitnah, dihujat. Pendapat Kak seperti apa? Kalau menurut aku tuh orang kayak gitu tuh orang bodoh ya. Bodoh ya. Iya. Ngeselin ya Kak? Aku sih nggak kesel ya, malah kasihan banget. Kasihan gitu. Ya. Kasihan, ketawa. Katanya gelarnya iya betul. Punya gelar, mau gitu. bilang bodoh, mereka punya gelar. Nah, kan gimana? aku mau bilang apa gitu, nggak bisa iya. berkata-kata lagi aku. Mau ngomong apa lagi karena dari situ orang ini katanya sekolahnya tinggi. Tapi otaknya nggak nyampe gitu. Iya. Apa karena memang karena kebencian mereka itu sudah merajalela ya? Iya, karena kebencian dari sakit hati menjadi sakit jiwa. Sakit jiwa. Dari sakit hati jadi sakit jiwa ya, seperti itu. Ya, sudah nggak sakit hati lagi, mereka sudah sakit jiwa. Sakit jiwa. Jadi, kalau pendapatku pribadi loh. Iya. Memang banyak yang seperti Kak Ejel ini mengatakan tempat ini seperti mewakili yang teman-teman rakyat-rakyat yang lain katakan juga, di mana mereka ini kayaknya sudah sakit jiwa. Kalau kita mau mencoba untuk menyelami cara berpikir mereka, kita bisa sakit jiwa juga. Ya percuma. Iya percuma. Kalau buat kita orang Jawa bilang sing waras ngalah. Ya betul, sing waras. Yang waras itu yang ngalah. Iya. Karena kalau kita berhadapan dengan orang sakit jiwa, kalau kita nggak bisa menyelami hati mereka, kita akan sakit jiwa juga. Sakit jiwa juga ya. Ya, dari penyakit hati ke sakit jiwa. Nah, sekarang ketika melihat hal yang lagi ramai ini, Kak, Pak Jokowi akhirnya melaporkan 5 nama dengan inisial RS, sama-sama kita tahu ya. Roy Suryo. Rismon Sianipar. Nggak boleh. Soalnya di sini banyak Panci, teman-teman. Nggak boleh, meskipun kita sakit hati, jangan ikut ke mereka. Iya, betul ya. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa, Egy Sujana, dan kayaknya yang inisial K itu Kozinudin. Bukan. Kemarin kita penasaran siapa inisial K ya. Terus Kak Angel bilang jangan-jangan itu si kurang ajar. Kan K teman-teman, kurang ajar. Nah, melihat langkah Pak Jokowi ini, bagaimana perasaan Kak Angel melihat ini? Aku sih seneng banget gitu ya. Senang banget ya. Karena gaduh banget gitu loh. Sudah pusing aku. Aku mau lihat apa yang keluar ini. Mau lihat apa keluar ini, FYP ini, kan capek aku jadinya. Capek. Ya itulah kalau kita ikutin bosan terus. Bosan banget gitu loh. Bosan ya. Kayak si Agus aja gitu loh. Dulu kan si Agus itu berbulan-bulan Agus. Nah ini berbulan-bulan gitu-gitu dong. Capek kan kayak gitu. Iya. Jadi kan lebih enak gitu. Jadi biar tahu siapa yang bohong, siapa yang berdusta kayak gitu. Nah kemarin juga ini ketika Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazah asli ke Polda Metro Jaya, tanggapan Roy Suryo, dia mengatakan dia mencurigai jangan-jangan itu palsu lagi, atau dia mencurigai ada sesuatu. Roy Suryo dianggap. Roy Suryo jangan dianggap teman-teman. Emang dia pakar telematika.
Opung bilang pakar telenovela. Orang emang dia sekolah itu sekolah informatika. Kayaknya enggak ya? Setauku sih dia kayak nggak tahu sarjana ekonomi sama Iya. S2-nya kan dia ngambil kesehatan. Ngaku-ngaku berarti ya. Beda jauh. Beda jauh. Terus dia pernah nggak jadi tenaga ahli gitu? Nggak pernah ya, betul ya? Ya kasus apa kalau pernah? Coba kasih tahu, nggak tahu. Iya. Kalau yang kemarin kasus Mirna itu dia hadir sebagai apa ya? Mana? Bukan Nggak ahli ada. ya? Nggak ada ya? Bukan dia. Dia kan kemarin, nah Si Rismon itu. Richmond ya, Tapi iya kan betul. kayaknya nggak dianggap kayaknya. Iya. ada kemarin ketika ada yang kasus video mesum itu salah satu artis kemarin kan. Alah dia itu loh, Iya. apa sih? Dia berikan kan dia dibilang ini bukan. Kan semuanya salah. Ya, semuanya yang salah, dia, kan? Yang dia Lah, dia itu. katanya mata informatika tapi buktinya yang ini salah, yang ini salah. Salah. Nggak pernah bener kan ya? Jadi Makanya nggak pernah nganggap aku. kalau mereka mempercaya orang yang prediksinya selalu salah, berarti cara berpikir mereka juga salah ya. Jadi kita sebagai rakyat itu lega ya akhirnya. Lega lah biar Lega. nggak gaduh gitu loh, capek. Iya, biar semua bisa membuktikan. Nah, saat ini saya juga mau tanya Kak, apakah Kak percaya ketika nanti, misalnya nanti Pak Jokowi menang nih pengadilan, hakim memutuskan bahwa mereka itu memfitnah ijazah Jokowi asli, apakah orang-orang mereka akan mempercayai hakim dan keputusan Enggak. hukumnya ada? Enggak kan? Karena kan aku sudah bilang, mereka bukan lagi sakit hati, Iya, mereka iya. sudah sakit jiwa. Sakit jiwa. Orang sakit jiwa, kamu bilangin apapun, Iya. suka terbalik-balik Iya, gitu. kebalik-balik. Jadi ya aku juga sering banyak kali sampaikan kepada subscriber. Mereka ini tidak mau mencari kebenaran. Enggak. Mereka ini cari memang mau balas dendam ke Pak Jokowi. Sakit hati mereka karena di dalam situ ada anggota FPI, HTI, ya orang-orang yang mengalami kesengsaraan di masa Pak Jokowi. Ya, mereka sengsara kenapa? Karena mereka ingin menerapkan ideologi mereka, mau menjalankan hukum mereka sendiri atas Di amit-amit ya, jangan undang-undang. sampai Iya. negara kita menjadi negara yang nggak Iya, karuan. bisa jadi kan kayak Afghanistan, tapi Enggak, aku nggak Afghanistan dan sebagainya kan, Jangan- Suriah jangan kan, sampai kayak ya gitu. jangan sampai. Kalau seperti itu, aku akan ikut melawan gitu. Iya, Aku nggak mau negara kita tercinta, kita sudah Yes. hidup enak-enak gini. iya betul, Seperti betul. itu, ih takut. Makanya Pak Jokowi seperti kelihatan dia tidak tegas, tapi keputusannya itu benar-benar mengguncang satu Indonesia, memindahkan ibu kota, Betul, ambil alih Freeport, betul. eh, Aku mau menjadikan mau ikut lihat itu yang apa? ke IKN. IKN. Kita sama-sama nanti tunjuk. Ini salah satu pendukung Pak Jokowi yang mungkin akan mengikuti perjalanan YouTuber Nusantara nanti ketika kita akan pergi ke IKN, yang dimana Pak Jokowi sendiri akan mengantar. Kalau pendapat Kak, orang-orang yang mendukung Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, itu mereka selalu katakan ternak. Bagaimana itu Kak? Orang-orang mereka Sebelum tayang lah. Terserah mereka Terserah mau mereka. aku gak peduli. lantas mereka teriak-teriak, Jokowi melanggar demokrasi, darurat demokrasi. Mereka kadang kalau aku suka komen gitu kan, komenku kan kadang nyantai, aku nggak pernah sampai apa ngomong yang enggak. Iya, iya. Mereka kan juga suka bilang aku terima bansos, kan aku ketawa gitu loh. Iya, iya. Terima bansos, aku bilang gini, aku aja ngopiku di luar negeri, kenapa aku harus terima bansos gitu? Nggak perlu aku terima Lucu ya, bansos. Lucu kan, mereka menganggap semua yang membela Pak Jokowi. bukan hanya Pak Jokowi ya, kita Pemerintah. yang membela pemerintah, bukan membela. Iya. Aku bukannya membela pemerintah kalau pemerintah nggak bener ya. Iya. Aku kita bilangnya lawan. juga kita lawan gitu. Aku sesuai hatiku, kalau hatiku bilang itu benar buat aku ya, aku bilang benar gitu. Nah itu kadang-kadang suka kesel kan kita dibilangin. Iya. Aku tuh nggak pernah maksudnya dibayar sama orang, menerima bansos atau justru aku banyak menolong orang daripada aku. Iya, kan. betul ya. Kenapa kita harus? Kenapa mereka? Karena mereka kayaknya sepertinya mereka itu yang penerima bansos. Iya, gitu. sepertinya ya. Kan biasa maling teriak teriak maling. Iya. Pasti ada bansos nomor 1 itu. Iya, teriak-teriak demokrasi, giliran ada orang yang berbeda paham, berbeda aliran dengan mereka katakan seperti Sekarang ini, kamu percaya seperti aku terima bansos? Enggak lah. Saya nggak bakal percaya 100% atau 1 miliar persen kata Rismon. Ya, gimana mau terima bansos? Ya nantilah kalau
kalian datang berkunjung ke KNJ, kalian bisa lihat sendiri seperti apa. Jadi itu mungkin keresahan rakyat yang rakyat rasakan hari ini, Kak. Kegaduhan yang seperti tidak ada ujungnya. Bikin kesel gitu, bikin kesel. Itu bagaimana kalau misalnya ketika mereka kan sudah dilaporkan, Kak, dan kemudian mereka mau minta maaf ke Pak Jokowi, kemudian cabut laporannya. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Iya. Maafkan. Maafkan. Tapi tidak. Proses Hukum tetap berjalan, ya. Orang itu harus saling memaafkan. Ya, betul. Tapi proses tetap berjalan. Iya. Ya, agar supaya semuanya clear. Iya, biar nggak ada orang-orang yang suka bikin gaduh lagi. Iya. Gitu. Tapi ya itu. Orang nggak suka memfitnah kayak gitu. Memfitnah, betul. Ya itulah yang kita lihat hari ini, fitnah itu di saat negara-negara lain itu sudah kan fokus. Aneh kan. Iya. Sekarang Cina sudah bikin matahari buatan. Iya kan? Betul. Kita sudah dari negara lain sudah sudah bikin kayak mobil tanpa driver. Tesla. Di sini ijazah palsu. Di sini ijazah palsu. Masih tetap ijazah palsu. Sakit kepala kita memikirkan mereka. Apa ya? Iya, kesel ya. Nggak bisa ngomong aku jadi. Masa negara lain berlomba-lomba udah pakai robot, udah pakai ini dan itu, di sini masih ijazah palsu. Heran aku juga. Padahal secara hukum itu di pengadilan mereka kan sudah memberikan gugatan sampai 3 kali dan 3-tiganya sudah kalah. Hakim sudah memutuskan bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah. Sekarang katakan gini, katakan aja ijazah Pak Jokowi palsu, benar-benar palsu. Terus apa ruginya kita? Iya, apa ruginya? Ya. Aku sih nggak peduli mau Pak Jokowi ijazahnya palsu. Iya, yang penting karyanya. Aku nggak pernah nanya, nggak penting buat aku. Iya, nggak penting ya. Yang penting buat aku bisa jalan-jalan. Ternyata, ini sudah ada hasilnya. Iya. Ini seperti ini. Negaraku maju, bangga loh aku. Betul ya. Bangga loh aku sekarang, kayak teman-temanku kan banyak orang luar negeri kan. Aku selalu membanggakan. Hai, di sini aku ada kereta cepat loh, 350 km per jam. Di tempatku juga sudah ada loh MLT. Di tempatku sudah ada gini loh. Siapa yang bangga? Iya, kita ya. Kita bangga, sebagai kan? rakyat bangga. Wow. Iya. Jadi kayak gitu-gitu aku gak peduli gitu loh. Mau palsu mau asli, ngapain Bu diurusin gitu. Karena pada dasarnya masyarakat itu mau mencari orang yang benar-benar bekerja buat rakyat. Nah, betul. Ya, daripada gelar tinggi-tinggi tapi kayak mereka, betul. Fitnah jalan terus, hujatan, caci maki jalan terus. Bagaimana? Apa yang udah mereka berikan buat negara? Ya. Hanya mau pamerkan ijazah mereka, gelar mereka, buat apa? Gitu. Kalau Anda tidak membuat hal yang bermanfaat untuk negara Anda sendiri. Betul. Sekarang itu kalau bisa berlomba-lomba lah cari bikin apa yang bisa kamu kasih ke negara gitu loh. Betul. Kamu nemukan robot kayak mau nemukan apa kayak gitu loh. Buat apa seperti itu? Lucu ya kalau kita ijazah palsu dari zaman sini bahala zaman sekarang udah 2025 loh. Udah 2025. Iya. Sebenarnya itu yang menjadi penghambat buat negara ini untuk berkembang lebih pesat lagi karena ada orang-orang seperti ini ya. Iya. Harusnya kayak contohnya kalau aku sih ya kayak Mas Gibran gitu ya. Aku tuh lebih suka negaraku dipimpin dengan yang muda. Betul. Seperti kamu kan, kamu sudah waktunya lah yang muda yang memimpin gitu. Karena kadang-kadang kayak anakku sendiri gitu ya, lebih pintar dia daripada aku. Iya, lebih paham juga teknologi seperti itu. Kalau aku sih lebih setuju yang muda yang berkarya. Kita support aja yang muda. Kalau dia salah atau apa, ya kita kasih tahu dong. Kita ajarin. Yang lebih tua, yang lebih banyak pengalaman. Kan banyak kayak di belakang mereka kan orang-orang pintar yang sudah tua, itu aja yang support mereka yang muda-muda kayak gitu. Gitu. Betul kan nggak hanya Mas Gibran yang muda, kan banyak. Gitu. Nanti siapa tahu bibit-bibit muda timbul kayak gitu. Sudah saatnya regenerasi. Betul, harus regenerasi. Betul. Wah, jadi kalau melihat perpolitikan hari ini, sebenarnya kalau kita mau mengikuti perpolitikan agak jengkel, sakit hati, tapi menarik juga ya. Menarik ya. Hiburan aja kalau aku sih gak jengkel sama itu, kadang-kadang ketawa sendiri. Ya. Ngetawain betapa bodohnya mereka gitu. Bukannya jengkel, nggak pernah aku jengkel. Ketawa aja. Ketawa. Aku malah ketawa. Sampai pikir kok ada ya orang sebodoh kayak itu. Gini bodoh. Bodoh kok diambil sendiri gitu loh.
bodoh Jadi nggak lucu. dibagi-bagi, bodoh diambil sendiri. Iya. Udah bodoh, bebal dan tolol. Gitu. Iya, nggak mau dengar masukan, nggak pokoknya bisa. menganggap diri mereka paling benar Benar. atas Indonesia. Nggak mau terima masukan sama sekali. Nggak bisa. Iya, ya. Nah, kalau menurut Kak, apakah dalam gerakan mereka ini ada sesuatu di balik mereka? Sesuatu Nah, yang maksudnya ada yang ada yang backing. menggerakkan ini untuk melakukan ini untuk menyerang Pak Jokowi. Kayaknya mereka itu kayaknya apa ya? Kayak power syndrome gitu ya. Mereka kayaknya masih pengen menguasai negara kayak gitu. Terus ada seseorang lah yang dibalik Iya, di balik mereka ya. di balik suasana saat ini ya, kericuan kayak gitu. Kalau menurut aku sih Iya, orang yang nggak pengen kehilangan kekuasaannya. kekuasaannya, betul ya. Wah. Kekuasaannya. Bahkan rakyat biasa pun bisa melihat ada sesuatu di balik kegaduhan-kegaduhan yang mereka lakukan. Ya, Mulai dari Indonesia gelap. Kita kan nggak ada Indonesia gelap itu, nggak ada. Iya. Mereka aja yang gelap, Mereka yang gelap. sendiri. Aku sih hidupku Hidup terang, mereka yang gelap. hidupku terang-terang aja sih. Hidupku nggak, kalau kita itu tergantung diri kita. Kalau kita bilangnya gelap ya hidupmu akan gelap gitu. Iya, betul Kalau kita ya. hidup kita bilang terang, hidup kita akan terang gitu loh. Tergantung kita sendiri kan. Sama kan kayak Pak Sudarsono kemarin. Betul, Dia- kamu membuat hidupmu gelap Iya. ya karena kamu sendiri. Kalau aku pengen hidupku terang, kenapa aku harus bilang gelap? Ya kan? Pak Sudarsono ketemu dengan pendemo yang menuntut Pak Jokowi tunjukkan ijazah asli di rumah Pak Jokowi Apa kemarin. hubungannya itu? Terus dia mengatakan, kami ini menderita dibuat Pak Jokowi. Pak iya. Sudarsono bilang, ya yang menderita Anda, kami tidak. Menderita karena penyakit hati mereka itu Ya kan sebenarnya. dibuat sendiri. Dibuat kayak gitu kan. sendiri. Iya. Ya. Kalau kita meskipun aku ada kayak orang pemimpin kita yang kurang serg di hati, tapi namanya pemimpin ya tetap aja kita harus hormati. Iya, betul. Tapi kita juga bisa lah demokrasi, tapi nggak harus memfitnah, nggak harus menghina kayak gitu. Pakailah main cantik gitu loh. Kita kan orang sekolah ya. Iya, iya. Kecuali kamu orang yang hidupmu di jalanan, yang kamu nggak pernah diajarin kamu tata cara ngomong, kamu nggak pernah masuk bangku sekolah, jadi ngomongmu seperti ngomong apa ya? Iya, ya. Ngomong jorok, ngomong Seperti nggak pernah kotor. disekolahkan. Betul. Aku kadang-kadang tuh lihat kayak orang-orang, aku nggak tahu itu siapa-siapa itu yang gantung, yang apa, Iya. kayak gitu. Aku tuh, ini emaknya siapa sih? Ini kakeknya siapa? Bilang gitu. Aku punya emak kayak gitu, aku pasung kayak gitu. Iya. Kan sudah kayak Bikin sakit malu, jiwa kan, bikin malu keluarga kan. Sakit jiwa itu. Jangan-jangan anaknya sama lagi. Nah, iya. Kan lucu Membiarkan gitu. orang tuanya seperti Kan itu. kasihan gitu kan Iya, orang kasihan. tuanya. Kalau mending kan udahlah diajak aja jalan-jalan. Iya, gitu loh. jalan-jalan, healing. Makan-makan kayak gitu. Lihatlah pembangunan jalan tol. Iya, itu kan susah dibikin sendiri. Iya ya. Karena aku tadi bilang itu bahagia itu tergantung dirimu Tergantung kita sendiri ya. Kalau kamu membuat dirimu bahagia ya kamu akan merasa bahagia. Kalau kamu membuat dirimu susah, ya kamu akan susah sendiri. Dan orang-orang sekitar juga, kita juga akan jadi susah karena Betul. Dan energi itu akan kita. Nyalahkan orang nanti. Iya, Iya, akhirnya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang Iya. lain, menyalahkan keluarga, menyalahkan presiden. Makanya segala sesuatu Jokowi yang salah. Iya. Jokowi yang salah. Nggak tahu, begonya nggak akan tahu. Oke Kak, ya jadi terima kasih buat sudah bersuara di channel ini Kak. Jadi bagaimana pendapat Kak mungkin terakhir soal segmen rakyat bersuara yang menjadi wadah buat masyarakat yang ingin bersuara di channel ini. Pendapat Kak gimana? Apa ini positif Kalau atau? aku sih positif vibe lah. Iya. Jadi kadang aku tuh pengen mengungkapkan apa ya isi hati aku. Kadang-kadang ke siapa ya biar bisa didengar Dengar, sama orang gitu. betul. Iya, kadang aku suka sih nulis ngomenin siapa yang kadang gini-gini. Aku komennya juga nggak pernah sampai apa. Cuman lucu gitu. Jadi kalau ada wadah seperti ini bagus juga. Iya, bagus ya. Jadi kita ini loh suaraku tuh kepengenku seperti ini kayak gitu. Iya. Jadi lebih penyampaiannya lebih dapat ya. Nah, mungkin seperti itu bisa sampai ke pemimpin kita. Iya, betul, kayak betul, gitu. betul. Ini loh suara rakyat. Iya. Nggak dibikin-bikin, ini yang memang merasakan secara langsung. Langsung kayak gitu. Kalau aku memang secara langsung, aku dulu memang kayak
Pak Prabowo itu Heeh. aku nggak memilih. Iya, sama. Sebelum Dulu. ada Mas Gibran, Heeh. aku tuh mau golput, Mm-mm. karena nggak ada yang sesuai favorit aku, Heeh. nggak ada. Terus aku itu sebelum Pak Jokowi mau apa namanya sudah mau selesai, Selesai. itu aku nangis loh. Iya, Nangis aku juga gitu. nangis sampai bikin Terus, lagu. kok bisa gitu loh, mau selesai aku maunya Bapak aja yang Iya, penting terus gitu ya. loh. Terus tapi kan nggak bisa. Nggak bisa, konstitusi. Terus aku tahu kayak Pak Prabowo ngambil Mas Gibran, aku langsung senang Langsung. mental. Aku bilang sama anakku, teman-teman anakku, keluargaku, ini semua bilang 02 ya, bilang gitu. Kita 02 Iya, semua. langsung mantapkan Karena pilihan semua ya. dari ada Mas Gibran. Iya. Karena aku pikirku kan cocok lah ya, Heeh. Pak Prabowo yang ngurusin di luar-luar kayak Iya. gitu ya. Karena kan Bapak kan kayak sudah banyak pengalaman di Iya. luar-luar ya. Heeh. Mas Gibrannya biar ngurusin yang dalam Di negeri dalam, aja. iya. Gitu. Jadi Apalagi ya, cocok gitu loh. mungkin di zaman ini, di generasi Sebentar ya. ini, di generasi ini yang mungkin kita mempunyai wakil presiden, semuanya bagus ya, wakil presiden bagus. Iya. Mungkin cuma di sekarang ini ada wakil presiden segercep ini. Betul, Iya, betul. betul ya. Aku paling suka orang muda bisa berkarya. Harusnya itu kita support. Yes. Bukannya malah dijatuhkan mentalnya, bukan malah dibully, bukan seperti itu. Iya. Yang sedekat ini dengan rakyat juga ya. Betul, nggak boleh kita downgrade orang muda gitu. Justru dari orang muda kita banyak belajar loh. Yes. Bukan, jangan kamu menganggap kamu lebih tua dan kamu lebih pintar, tidak seperti itu. Iya, betul. Justru orang muda sekarang tuh lebih pintar dari orang tua. Iya ya. Ya. Apalagi dalam Gak bisa hal-hal yang lebih. orang otak dan ini diukur dari ilmu, gak Yes, bisa. ya. Dari Ya. umur maksudnya, dari umur ya. Gak bisa. Betul. Ya, luar biasa ya. Oke teman-teman ya, jadi itulah segmen Rakyat Bersuara yang terbaru di channel ini. Nanti kita akan coba untuk mengajak narasumber yang lain, karena di WhatsApp ini terinspirasi Kak dari banyaknya teman-teman yang WhatsApp. Mereka itu tulis panjang lebar, Mas Vicky tolong sampaikan ini di YouTube Anda tuh, sampai aku mau pilih yang mana ini yang duluan. Bagaimana langsung saya terpikirkan bahwa gimana kalau ada dalam channel Vicky Himpong Rakyat Bersuara, silahkan saya menyediakan kalian wadah, silahkan bersuara. Entah itu kalau video call lewat Zoom, silahkan bersuara. Yang penting yang menjadi keresahan tentang perpolitikan hari ini tersampaikan. Oke Kak, terima kasih sudah mau bersuara di channel Vicky Himpong. Kami pamit dulu teman-teman, see you on the next video and God bless. Bye guys. Bye. Pencahayaannya agak gelap, nanti kita